Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lodi Sarifudin dengan NIM 19650048. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5 proyeksi peta. Pengertian proyeksi peta merupakan model matematis untuk mengkonversi posisi 3 dimensi atau suatu titik di permukaan bumi ke dalam 2 dimensi atau bidang datar. Dalam prosesnya, proyeksi peta menyebabkan distorsi pada aspek-aspek geometri permukaan bumi, yaitu distorsi jarak, distorsi arah, distorsi bentuk, dan distorsi skala. Untuk memperoleh peta yang ideal diperlukan: 1. Luas, jarak, arah, dan bentuk yang benar. 2. Membagi daerah yang dipetakan menjadi daerah yang lebih sempit. 3. Menggunakan bidang datar atau bidang yang didatarkan. Selanjutnya yaitu proyeksi peta. Peta representasi 2 dimensi dari permukaan bumi. Bentuk bumi berupa ruang 3D yang melengkung menyerupai elipsoid. Selanjutnya, untuk mempresentasikan bentuk bumi dalam bidang datar, perlu dilakukan transformasi dengan menggunakan metode proyeksi peta. Proyeksi peta salah satunya metode untuk merubah permukaan lengkung 3D menjadi representasi dalam bidang datar, atau metode penggambaran secara sistematis garis yang mewakili lingkaran, meridian atau bujur, dan paralel atau lintang pada suatu permukaan datar. Selanjutnya, teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang berbentuk bola ke permukaan datar 2 dimensi dengan distorsi sesedikit mungkin. Beberapa syarat geometrik yang harus dipenuhi peta sehingga menjadi peta ideal. 1. Jarak antar titik di peta harus sesuai dengan jarak realistis dengan melihat faktor skala peta. Luas area atau wilayah yang direpresentasikan di peta harus sesuai luas realitas, juga dengan faktor skala. Sudut atau arah garis yang dipresentasikan di peta harus sesuai dengan arah yang sebenarnya. 4. Bentuk unsur yang direpresentasikan di peta harus sesuai dengan bentuk sebenarnya, juga pertimbangan faktor skala. 2-nya yaitu bidang proyeksi peta. 1. Bidang proyeksi peta yang terdiri dari 3, yaitu A. Proyeksi silinder atau cylindrical. Menggunakan bidang silinder, proyeksi bisa berupa transvers, Mercator, baik untuk area utara, selatan, dan sekitar ekuator. Proyeksi ini secara luas dapat digunakan untuk daerah manapun disesuaikan dengan kedudukan garis karakteristik. Gambarnya bisa dilihat dalam video ini. B. Proyeksi kerucut. Menggunakan bidang kerucut baik untuk area timur, barat, biasanya digunakan untuk daerah di atas atau di bawah ekuator karena bentuknya miring sehingga dapat mewakili daerah di bagian tersebut. Gambarnya bisa dilihat pada video berikut ini. C. Proyeksi azimutal atau planar. Menggunakan bidang datar baik untuk global views. Proyeksi ini digunakan pada luasan yang tidak terlalu besar atau digunakan keperluan lokal sehingga lingkungan bumi belum terlalu berpengaruh. Proyeksi peta yang tetap dipertahankan. Proyeksi equidistant atau yaitu jarak di peta sama dengan jarak di permukaan bumi. Proyeksi confirm, sudut dan arah peta sama dengan sudut dan arah permukaan bumi. Proyeksi ekivalen, luas peta sama dengan luas peta sama dengan luas permukaan bumi. Koordinat sistem geografis. Sistem koordinat geografis digunakan untuk menunjukkan suatu titik di bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis bujur yaitu horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan titik nol di bumi, yaitu Greenwich di London, Britania Raya, yang merupakan titik bujur 0 derajat atau 360 derajat yang diterima secara internasional. Selanjutnya, titik di barat bujur 0 derajat dinamakan bujur barat, sedangkan titik di timur 0 derajat dinamakan bujur timur. Gambarnya bisa dilihat sebagai berikut. Pemilihan proyeksi peta. Pemilihan proyeksi peta berdasarkan kebutuhan peta topografi yang akan dibangun dengan mempertimbangkan faktor-faktor. 1. Tujuan menggunakan dan kelihatan peta. 2. Lokasi geografis, bentuk dan luas wilayah. 3. Ciri-ciri atau karakteristik asli yang ingin dipertahankan. Pemetaan topografi dengan bentangan secara barat ke timur umumnya dipetakan menggunakan sistem proyeksi kerucut, normal, konform, dan menyinggung di titik tengah wilayah yang dipetakan atau dikenal dengan proyeksi Lambert. Pemetaan topografi dengan bentangan searah utara ke selatan umumnya dipetakan menggunakan proyeksi silinder, transversal, konform, dan menyinggung meridian atau dikenal proyeksi transvers, Mercator atau Universal Transfer Mercator atau UTM.
Pemetaan topografi sekitar kutub umumnya dipetakan menggunakan proyeksi azimutal atau bidang datar. Normal konform dikenal dengan proyeksi stereografis. Global Positioning System atau GPS. GPS adalah suatu sistem pengukuran posisi relatif di permukaan bumi secara menyeluruh dengan memanfaatkan teknologi satelit. Beberapa kegunaan dan manfaat GPS adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui posisi koordinat. 2. Menentukan dan merekam posisi atau mark waypoint. 3. Menentukan dan merekam jalur pada saat berjalan, mark on track. 4. Mengarahkan untuk mencapai posisi yang telah ditentukan atau go to. 5. Mengarahkan dan memandu untuk mencapai titik awal keberangkatan melalui jalur lintasan yang ditempuh pada saat berangkat atau track back. 6. Membuat waypoint secara manual tanpa menggunakan data-data hasil perolehan geometri satelit. 7. Membuat dan menyimpan rute perjalanan dari satu waypoint ke waypoint lainnya atau route. Selanjutnya, satelit GPS memancarkan sinyal pada peralatan yang berada di permukaan bumi. Receiver GPS menerima secara pasif sinyal satelit dan tidak memancarkan sinyal. GPS memerlukan ruang terbuka sehingga hanya digunakan di luar ruangan atau outdoor, dan kadang tidak bekerja dengan baik pada wilayah yang berhutan atau dekat bangunan tinggi. Sistem proyeksi peta Indonesia. Untuk wilayah Indonesia menggunakan 4 sistem proyeksi. 1. Proyeksi peta Mercator atau Mercator Map Projection. 2. Proyeksi TM atau Transfer Mercator. 3. Proyeksi UTM atau Universal Transfer Mercator. Proyeksi peta Mercator atau Mercator Map Projection awalnya dibuat untuk menampilkan arah kompas yang benar selama pelayaran di laut, termasuk jenis proyeksi silinder. Garis singgung bidang proyeksi terhadap bola bumi adalah ekuator. Gambarnya bisa dilihat sebagai berikut. Di bagian zona koordinat luas Indonesia bisa dilihat gambarnya sebagai berikut. Proses memproyeksikan peta dibutuhkan model proyeksi. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apabila suatu jenis distorsi diminimalkan, maka jenis distorsi lain pasti akan membesar. Distorsi pada proyeksi peta memiliki 4 sifat, yaitu 1. Konform. Konform adalah bentuk yang digambarkan pada proyeksi peta harus sesuai dengan aslinya dan mempertahankan kemiripan dengan bentuk aslinya yang tampak pada bumi. 2. Ekuivalen. Ekuivalen adalah luas yang tergambar pada peta harus sesuai dengan luas yang sama di gambaran aslinya. Yang ketiga, ekuidistan. Ekuidistan adalah peta yang digambarkan pada proyeksi peta jaraknya harus sama pada jarak sebenarnya sesudah dikalikan dengan skala yang tercantum pada proyeksi peta. 4. Azimutal. Azimutal adalah peta yang digambarkan pada proyeksi peta dengan ketentuan arahnya sama dengan yang sebenarnya. Berdasarkan kedudukan sumbu simetri, proyeksi peta dibagi menjadi 3, yaitu proyeksi normal, miring, dan transversal. Proyeksi normal, garis karakteristik bidang proyeksi berimpitan dengan sumbu bola bumi. Proyeksi miring, garis karakteristik bidang proyeksinya membentuk sudut lancip dengan sumbu bola bumi. Proyeksi transversal, garis karakteristik bidang proyeksi berpotongan tegak lurus dengan sumbu bola bumi. Gambarnya bisa dilihat sebagai berikut. Oke, lanjut pada materi bab 6, manajemen basis data SIG. Pengertian basis data menurut Aronoff 1989 merupakan suatu kumpulan informasi tentang sesuatu yang disimpan dalam memori komputer dan berasal dari kumpulan data spasial serta non-spasial dan saling berkaitan satu dan lainnya. Data spasial ada 2 tipe, yaitu 1. Data geografis atau 2D seperti peta jalan, peta penggunaan tanah, peta kepemilikan tanah, peta politis yang menunjukkan perbatasan, citra medis, cuaca. 2. Data komputer aided design atau CAD atau 2D atau 3D seperti informasi spasial mengenai konstruksi dari sebuah objek atau bangunan, mobil, pesawat terbang. Data geografis ada 2 tipe, yaitu data raster terdiri dari data peta piksel atau 2D atau 3D. Contohnya citra satelit awan, citra suhu pada wilayah dengan ketinggian berbeda. 2. Data vektor terbentuk berdasarkan 2 objek geometris dasar 2D atau garis titik segitiga atau poligon atau bentuk 3D silinder bola kubus. Manajemen basis data SIG.
peta, lanjut pada digitasasi, terus atau langsung bisa saja langsung kita lihat gambarnya sebagai berikut. Oke, lanjut. Tipe sumber data dalam SIG. 1. Data lokasi, koordinat lokasi, nama lokasi, lokasi topologi atau posisi objek dalam peta. 2. Data non lokasi. Contoh yaitu daerah pertanian, yaitu salah satunya curah hujan, jumlah produksi pertanian atau perkebunan, terdiri dari variabel atau tanah, kelas aluvial, nilai luas 10H, jenis atau pasir. 3. Data dimensi waktu atau temporal. Data non lokasi di lokasi bersangkutan dapat berubah dengan waktu. Misal data curah hujan selalu berubah-ubah. Desain konseptual model data. Model data merupakan spesifikasi dari tabel-tabel atribut dan hubungan antara tabel-tabel dalam database SIG. Kegunaan model data untuk memudahkan user dan analisis dalam memahami definisi dari data yang ada dalam database. Relasi antara tabel dalam database SIG. Gambarnya bisa dilihat sebagai berikut. Tabelnya bisa dilihat sebagai berikut. Metadata. Metadata adalah informasi tentang sebuah data, mendeskripsikan karakteristik dari sebuah data, memberikan informasi yang akurat mengenai data yang dideskripsikan. Fungsi metadata yaitu 1. Mendeskripsikan dataset, 2. Mentransfer informasi dataset, 3. Memudahkan dalam proses klarifikasi data. Metadata memberikan informasi, dokumentasi dalam manajemen data, mendefinisikan data, sumber dokumentasi, manajemen update data, deskripsi data dalam database SIG yang telah diklarifikasi. Peta raster kota Bobau, gambarnya bisa dilihat sebagai berikut. Metadata batas wilayah, gambarnya bisa dilihat sebagai berikut. Metadata lokasi bank, metadata jalan, metadata lokasi rumah makan, peta vektor kota Bawang bisa dilihat sebagai berikut. Perencanaan database SIG. Desain database SIG didesain untuk membuat relasi antar tabel yang ada dalam database. Tabel dapat berisi banyak atau sedikit data di dalamnya. File tabel disesuaikan dengan poin, line atau poligon. Hubungan antara data filter dan data tabel. Gambarnya bisa dilihat sebagai berikut. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di situ saja penjelasan dari saya tentang SIG bab 5 dan bab 6. Sekian dan terima kasih.